Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Mr. Mandor. Thank you ya. In front of me, I see you. You give me a gift, and there is. Thank you. No, Mr. Mandor, please today don't give me a flower, but you have to give me this sticker from WL. Well, yes, this is a community fest. Biar saya juga bisa hiatus ke luar negeri ya, jadi harus Bener Kang, belajar. setuju, setuju. Bener gitu Kang, bener, Harus bener. belajar. Ya, Bener. barangkali kan saya misalkan tanpa uang hanya ongkos ke sana, tapi di sana saya bisa berbahasa, kan orang-orang sana langsung sayang pada saya gitu. Betul Kang, setuju Kang. Halo, selamat pagi ya Abu. Pagi sehat Kang, sehat. Alhamdulillah ya, selalu always, gak pernah never saya tuh ya. Oh, mantap, mantap. Teman-teman apa kabar? Selamat pagi semua teman-teman. Seperti biasa kita pagi hari ini belajar bareng lagi gitu ya, santai lagi, relax gitu. Dan saya tuh pagi ini tuh ngundang Dokter Rama sih, udah datang belum ya Dokter Rama? Oke. Kita cek dulu. Ya, teman-teman hari ini please welcome. Nah Dokter Rama jago bahasa Inggris nah Kang. Iya, oh ya Dokter Rama. Nah ini ya Dokter Rama udah ada ya. Udah ada, asik. Oke, come on doc. Come on doc. Naon kemon ujuk-ujuk kemon anjir teh. Wilujeng enjing we lah ripu-ripu kemon gitu lagi lah. Let's learn together cenah Kang tuh. Halo, Oke, Mr. persiapan Dr. dulu. Rama. Ya. Ya good morning. Oh my Wilujeng God, enjing good morning sadayana. doc. Come on, thank you. Tapi Kang ame diberkahi mah pokoknya unggal nanan oh my god deh Kang wah eta Iya, tos saya weh, oh eta my mah. God terus ya. Pokoknya sedikit-sedikit. Jadi saya menyebut tanpa disadari saya berzikir ya. Iya, benar. Tanpa disadari berzikir. Iya, iya, tanpa disadari berzikir kalau oh my God terus. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya ya, berjumpa lagi bareng Abu, saya, dan hari ini alhamdulillah kita kedatangan bintang tamu kita yaitu Dokter Rama ya, alhamdulillah, di mana di acara kita seperti biasa Rest Area 89 ya teman-teman. Silakan Oke, teman-teman jadi gini, kita udah hampir berapa ya 3 minggu gitu ya kita ngobrol gitu kan. Dan saya tuh gini Kang, saya tuh ngelihat problematikanya tuh ternyata terbagi menjadi beberapa kategori aja sih sebenarnya Kang. Oke. Nomor satu kategori yang paling tinggi itu saya kategorikan namanya sebagai relationship Kang. Betul, betul. Sok sadari gerak Kang, yang naik ke atas ya urusannya kalau nggak mau cerai, habis cerai, atau misalnya suaminya gini, atau istri yang laki-laki naik kan jarang ya, maksudnya ya nggak terlalu banyak gitu. Tapi kata kuncinya tuh nomor satu adalah relationship gitu. Masih ingat Atau mantan segala macam gitu ya. mantan lah, terus ya kayak kemarin terus yang suaminya judi online lah, atau apa-apa dan lain-lain gitu kira-kira. Nah, terus jadi nomor satu tuh yang paling tinggi tuh namanya relationship gitu. Nah, yang kedua itu baru pemahaman, pengenalan, kesadaran lah gitu kira-kira. Nah, betul. Gitu ya. Jadi ada dua gitu. Jadi Dok, saya mau cerita dulu recap nih gitu ya, bahwa dan ini selalu diceritain sama Dokter Rama juga, dan pas kebetulan, nggak kebetulan sih, pas dengan apa yang nanti Dokter Rama akan lahir. Kan Dokter Rama teh mau nulis buku, lagi nulis buku Kang Anjrit. Oke, siap. Nah, bukunya itu tentang relationship juga gitu. Gitu ya. Dan kemarin tuh Dokter Rama ke Jakarta, kita ngobrol gitu, dan entah kenapa juga Dokter Rama akhir-akhir ini juga punya pasien itu adalah kaitannya sama relationship juga gitu. Oke. Nah, jadi kan gini Kang Andri, ini apa sih gitu ya? Di kita di case-case kita gitu ya, hampir 3 minggu ini belakangan ini relationship juga gitu. Dokter Rama juga begitu gitu. Nah, makanya pagi hari ini mungkin naiknya nanti abis kita bahas dulu gitu ya, supaya nanti kita bisa ngambil pelajaran dari Dokter Rama sebagai psikiatri gitu. Betul. Tentang si relationship ini, untuk bagaimana kita memulai relationship gitu ya, atau bagaimana kita merawat relationship, atau kita pada ujung tombak relationship ini pisah atau tetap lanjut dan seterusnya gitu, sehingga kita ya balik lagi ya, kita bisa terus belajar lah gitu kira-kira gitu Kang. Jadi saya kemarin malam Dok kayaknya ya kalau santai ke rest area, karena
Dokter Rama juga menyimak gitu, Kang Anjrit, bahwa oh ternyata yang naik juga ya ternyata ya seru gitu. Maksudnya kita saling menyimak dan kita bisa saling sama belajar gitulah kira-kira. Nah, jadi mungkin teman-teman pagi hari ini topik besar kita bicara tentang relationship, hubungan, mau itu nanti suami istri, mau itu nanti antara orang tua sama anak gitu ya kira-kira, karena banyak hal yang bisa kita pelajari tentang ini dari Dokter Rama sebagai psikiatri gitu kira-kira. Nah, mungkin openingnya ya simpel kali ya, pertanyaannya adalah bagaimana sih membangun relationship yang sehat gitu. Karena ada satu topik di bukunya Dokter Rama nanti yang keren gini. Apakah kesehatan mental yang didulukan atau relationship gitu? Jangan-jangan ketika berrelationship kesehatan mental aku terancam. Wah, gitulah kira-kira. Mangga, Kang Dokter, silakan. Tapi Oh, ya. masalah relationship ini memang dari SMP, SD sampai kuliah tuh itu gede banget, masalah hubungan ini. SMP kayak orang yang udah mau bunuh diri gitu kan gara-gara hubungan, gara-gara cinta gitu. Betul. Betul. Jadi memang tidak di tua saja, di umur muda pun soal relationship ini memang sangat marak sekali ya. Betul. Gitu. Nah, makanya kita sedikit dalamin lah ya gitu ya. Si Sinta ini teh gimana sih ya dalam sudut Si pandang cinta psikiater. ini gitu ya. Gitu. Mangga Kang Dokter. Oke, terima kasih Kang Abu, Kang Anjrit. Jadi kita bicara bobogohan hari ini ya, Kang Anjrit. Ya, Sip. Soalnya banyak yang naon relationship teh geus intina bobogohan gitu lah. bucin, Pacaran, bucin ya. bucin. Gitulah bucin-bucin lah ya, Bucin yang intinya sehat aja hubungan. gitu ya. Nah, iya nggak apa-apa sih budak cinta gitu nah nanda. Semuanya kan bucinnya Kang Anjrit juga di sini makanya banyak followernya gitu loh kira-kira. Jadi bagus lah. Artinya relationship di sini bukan hanya suami istri tapi juga dengan apa ya dengan orang tua, dengan anak dan segala macam. Jadi memang betul Kang Abu bilang. Jadi saya ini sudah lebih dari 10 tahun praktek ya Kang Anjrit, Kang Abu gitu ya. Artinya selama ini kan sebagai dokter tuh saya hanya melihat dokter pasien gitu. Tapi ternyata setelah ketemu Paduka Mursyid Kang Abu Marlo seperti Kang Anjrit bilang ini luar biasa kan ininya ya insight-nya ya. Jadi membuat saya melihat pasien lah bukan pasien atau ya klien gitu. Nggak cuma sebagai pasien aja gitu. Tapi mereka itu ngirim-ngirim pesan ke saya gitu. Kalau kata bahasa Kang Abu gitu. Kenapa sih saya ketemu sama Kang Anjrit hari ini sama Kang Abu itu kan sama sekali tidak ada yang kebetulan gitu loh. Nah, yang menarik memang tadi Kang Abu sudah bilang sebagai seorang terapis lah gitu, kok gitu dalam beberapa tahun terakhir saya itu selalu dibenturkan sama kasus-kasus yang berhubungan dengan relationship gitu. Cuma bukan spesifik di relationship-nya. Nah, saya itu ketemu dengan pasangan-pasangan atau orang-orang yang datang ke saya dengan gejala-gejala penyakit yang udah berat, tapi akarnya itu mengenai relationship gitu, Kang Anjrit. Jadi setelah saya gali-gali, kenapa kok orang ini jadi stres, jadi insomnia, jadi mau bundir, jadi apa namanya keluhan lambung yang nggak beres, hampir semua 80% itu berhubungan dengan relationship gitu. Nah gitu. Nah yang menarik Kang Anjrit, Kang Abu adalah apa? Dari misalnya ada kalau kita bicara presentasi gitu ya mengenai jumlah pasien yang datang itu 80% itu perempuan gitu. Dan kalaupun ada masalah-masalah relationship itu yang merasa terganggu 90% perempuan, jarang laki-laki yang datang. Jadi laki-laki itu sama perempuan beda memang gitu. Lebih cuek lah ya kalau laki-laki mungkin ya. Saya nggak tahu cuek, nggak tahu gengsi Kang Anjrit. Rata-rata laki-laki itu banyak yang gengsi kalau punya masalah gitu, karena mereka sebagai laki-laki mungkin apa ya budaya gitu ya, budaya tuh kalau laki-laki punya masalah tuh harus beresin gitu. Nah kalau perempuan tuh kalau punya masalah mereka nangis bersama itu nggak apa-apa Kang Anjrit gitu. Makanya kalau perempuan itu ya Kang Anjrit, Kang Abu ya kalau misalnya punya masalah mereka tuh bisa tiba-tiba ganti profile picture. Betul banget. Geus kaciri pokoknya. Tiba-tiba teh yang tadinya foto narsis lagi gini-gini tiba-tiba jadi hideung we gitu, jadi itu. Iya, jadi dihapus ya.
Iya, benar. dihapus itu teh. Profil Terus WA-nya teh tuh jauh kosong aja nggak ada. jadi kosong kayak gitu Atau lagi kelihatan. foto di Brio ya Kang Anjrit ya. Nah, gitu. Jadi menarik ini atau misalnya tuh gambarnya hitam ya, terus ada emoticon nangis banyak gitu. Betul, betul. Terus dia ditanya sama temannya, kamu teh kenapa? Jawabannya apa? Nggak apa-apa gitu lagi. Betul. Nah itu, jadi yang memang sampai sekarang misteri perempuan tuh gitu Kang Anjrit ya gitu. Kalau ditanya ada apa, jawabannya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa selalu. I'm okay dan I'm fine. Coba aja tanya deh Dok, ke istrinya. dok, selain bikin foto profil yang kosong ya, langsung bikin status wanita yang hebat adalah Oh ya gitu. So motivasi sendiri, sosok quote gitu. Jadi kalau udah bikin quote-quote bukan berarti memotivasi, sebenarnya itu lagi galau intinya gitu kalau perempuan lah gitu Atau ya, lagi kira-kira nyepet gitu. kayaknya ya. Lagi nyepet. sih. Nah, tidak semua laki-laki atau apalah pokoknya Nah, gitu. Pokoknya iya, intinya iya, adalah gitu. pokoknya begitu ya. Atau misalnya di IG story-nya dirubah tuh. Jadi apa pakai kode-kode dengan lagu-lagu cengeng, pakai lirik-lirik, apa betul. itunya hitam lah pokoknya gitulah. Tapi Betul, kalau laki-laki nggak gitu Kang. Betul. Iya, betul. iya, iya. Nggak gitu. Jadi perempuan itu tanda petik ya gitu, agak lebih bisa ngungkapin perasaannya walaupun nggak harus dengan teman-teman, tapi minimal dia merubah itu loh di sosmed suka ada yang berubah gitu loh. Oke. Ya, gitu itu. Nah, makanya mereka itu lebih mau konsultasi biasanya. Gitu. Karena merasa it's okay kok gitu. Nah, kalau laki-laki itu enggak. Jadi yang menarik itu kadang-kadang bahkan kemarin kalau teman-teman ada yang pernah tahu gitu ya. Kemarin tuh sempat ada kasus di Bandung seorang petarung MMA ya. Oke. Itu bundir ya dari dekat apartemen Unpar itu. Padahal itu kalau lagi tanding itu garang banget. Gitu. Ternyata masalahnya apa? Relationship. Relationship ya. Iya. Aku cinta. Dengan pacar makanya gitu. Ini Sama menarik cinta buat sama saya. siapa sih ya? Meleleh Iya. semuanya juga ya. Jadi Meleleh. erek sakasep-kasep lah sagarang-garang lamun geus bogoh. Iya. Kalau Ya, udah itu cinta. bisa jadi luar biasa itu. Benar-benar. Itu termasuk di petarung MMA yang kemarin itu. Ya, itu menarik itu. Jadi buat saya itu wah kalau lihat tampilannya wah ini banget apa Garang. wah, garang banget gitu. Nah, pek teh lamun geus bucin ya gitu. Kita nggak mau menghakimi, cuma artinya masalah-masalah kesehatan mental ini bisa menjadi luar biasa ketika kita tidak bisa memaknai tentang relationship gitu loh. Wah, betul banget ya. Garang sih Gitu. boleh garang, tetap aja hatinya Boleh. mah pink ya. Iya, sama aja. Jadi apa namanya kalau kata orang-orang dulu mah mukanya Rambo, hatinya Rinto katanya gitu. Kalau kata orang dulu teh. Karena dulu ada penyanyi namanya Rinto Harahap ya, itu kan ini banget ya lagu-lagunya lagu-lagu cengeng semua gitu. Betul, betul. Nah, gitu. Jadi ya gitu. Jadi pertama saya ngelihatnya itu Kang Anjir Kang Abu bahwa ketika kita tidak bisa memaknai dan berrelationship dengan sehat, itu ternyata pengaruh kepada pikiran, emosi, perilaku itu luar biasa. Gitu intinya gitu. Jadi teman-teman sebenarnya yang ingin saya edukasi adalah bahwa kalau kamu punya masalah relationship yang sudah tidak bisa dibereskan, tidak bisa dibadamikeun lah cek orang Sunda mah gitu ya. Ya mungkin perlu ke profesional gitu. Jangan lama-lama gitu. Betul. Karena saya ngelihat ya itu sampai bundir, sampai apa keliling-keliling dokter teh ya gitu karena dokter shopping ngerasa ada keluhan lambung nggak beres-beres, taunya ternyata lagi stres, atau keluhannya di kepala nggak beres-beres, atau keluhan-keluhan nggak bisa tidur. Nah itu kan semua efek-efek dari bagaimana ketika orang tidak bisa itu, ya gitu. Dan memang saya selalu bilang juga bahwa namanya juga relationship, bukan ownership, gitu. Jadi kita tuh ya gitu. Sebentar. Bukan- Tolong Kang bukan Anjrit itu. dijelaskan apa bedanya relationship dan ownership. Silakan Kang Anjrit. Oke, everybody. Ini dok, ini ibu-ibu harus tahu dok, itu jangan pakai Iya. bahasa-bahasa gitu dok. AA-nya harus saya jelaskan kalau. Soalnya di sini banyak ibu-ibu Facebook ya Kang Anjrit ya. Jadi relationship itu artinya kita saling kan relation itu dari kata hubungan ya. Oke. Ya kan relationship, wah ship itu kapal, jadi kapal yang berhubungan. Entar, pokoknya relationship itu berhubungan, relation kan, seperti berteman gitu. Saya dengan Kang Aji, Kang Abu itu relation. Nah tapi kalau ownership itu memiliki. Jadi sebenarnya
banyak pasangan itu yang merasa misalnya Kang Anjir dengan istrinya gitu, merasa istrinya tuh milik saya gitu. Ownership gitu ya. Owner merasa itu lu tuh punya saya. Jadi kalau lu tidak berbuat sesuai dengan keinginan saya, ada yang salah gitu. Nah, itu dulu berarti. Padahal yang namanya pasangan itu bertumbuh dengan yang berbeda satu gitu. Oke. Jadi berpasangan relasi itu bertumbuh dengan yang berbeda, bukan dengan yang sama. Betul. Jadi banyak pengalaman saya Kang Anjrit gitu. Orang-orang itu ketika menikah, ketika berpasangan, itu ingin pasangannya tuh sama seperti dia gitu. Iya. Ownership ya. Ownership merasa punyanya dia, padahal bukan kan. Bahkan ke anak juga gitu. Betul. Ngerasa bahwa anak tuh punya saya gitu. Betul. Jadi kemarin gini, misalnya ada seorang anak umurnya udah lumayan dewasa 23, 24 gitu. Jadi bapaknya itu nggak setuju anaknya diobatin sama saya. Itu saya Bapak sering banget nggak setujunya kenapa nggak mau ke psikiatri gitu, Dok? Iya betul. Jadi merasa bahwa kalau dia ke psikiater tuh dianggap ya gitu tadi gitu, bahwa dia tuh memang sebenarnya hanya lemah iman gitu, kurang iman. Nah, dan bahkan ngerasa saya tuh akan membuat anaknya ketergantungan gitu dengan Oke. obat-obatan. Itu sering banget bapak-bapak. Jadi padahal anaknya secara hak dia udah boleh berobat tanpa ada persetujuan orang tua gitu. Tapi tetap aja dia tuh sebagai bukan ini saya. Jadi saya ngerti bahwa itulah ya konsekuensi jadi psikiater salah satunya adalah tidak disukai oleh keluarga. Salah satunya saya tuh ada beberapa orang. Jadi biasanya ibunya nggak masalah tuh. Bapaknya masalah. Bapak yang masalah, pengalaman saya. Jadi kalau ibu biasanya udah, apa sih Pak gitu. Biasanya ada tuh yang datang sama ibunya, bapaknya masuk tuh, Anda jangan buat anak saya ketergantungan obat, gini. Lah saya bilang, gitu. Namanya udah datang ke saya, berobat ya konsekuensinya ada, saya bilang. Tapi poinnya saya kan ngobatin dengan ilmu saya. Masa sih saya sekolah 12 tahun mau rek nyilakakeun jelema, istilahnya gitu. Oke. Gitu. Saya kan udah dilatih, saya juga nggak pengen ngasih obat, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang memang butuh obat. Nah, si anak ini menurut saya butuh obat karena udah berat banget gitu. Gitu, tapi oleh bapaknya dianggap ini nggak ini. Nah, jadi relationship ini bukan hanya pasangan aja, tapi bapak ke anak gitu. Bahkan ada saya yang suami ya, itu nah ini ada kasus yang istrinya yang nyinyir ya, ada tuh saya. Jadi ada seorang bapak yang datang ke saya berobatnya nyumput-nyumput. So istrinya nggak tahu. Istrinya pernah diajak terus istrinya nggak setuju gitu. Nah jadi si bapaknya ngumpet-ngumpet gitu, dia tuh ngumpet-ngumpetnya. Jadi dok ada istri saya nggak gitu, dia bilang takutnya ngelihat nih, dia lihat kanan kiri gitu, jadi kasihan gitu. Dia bilang dia ngomong ke istrinya nggak minum obat, tapi padahal dia minum obat, dan dia bilang dengan minum obat dia bisa bekerja lagi. Susis ya. Susis betul. Kalau Kang Anjir termasuk susis nggak? No, saya. Nggak salah lagi katanya gitu, emang saya juga susah juga. Susis. Gitu kan. Jadi Kang Abu, jadi yang pertama itu bentuk-bentuk kenapa jadi bermasalah dengan berpasangan itu salah satunya masalah penerimaan gitu. Jadi nggak bisa nerima pasangan kita, anak kita, ibu kita, siapapun apa adanya gitu. Ini nerimanya ada apanya gitu, bukan apa adanya gitu loh. Nah itu. Jadi menarik buat saya bahwa ternyata ketika kita tidak bisa nerima pasangan kita, jodoh kita tanda petik, kalau kata Kang Abu kan jodoh itu bukan hanya istri suami gitu. Jodoh itu salah satunya dengan anak, dengan ibu kita dan segala macam. Ternyata masalahnya bisa berlanjut kemana-mana gitu loh, sampai ke ubun-ubun gitu loh. Pertama itu gitu, bahwa penerimaan itu menjadi sebuah harga yang mahal. Nah, jadi buat teman-teman di sinilah belajar untuk menerima pasangan apa adanya, bukan ada apanya gitu. Oke. Gitu. Gitu aja dulu. Yang pertama Oke. mungkin gitu yang besarnya gitu ya Kang Abu, Kang Anjrit. Oke, Dok, saya tuh tadi keren ya tentang ada suaminya atau istrinya yang dalam tanda petik nggak percaya sama dokter gitu. Biasa itu mah. Tapi Percaya lebih maaf ke ya, Dok dukun. ya. Hah? Lebih percaya ke dukun daripada ke saya ini sebenarnya. justru saya mau nanyain ini menarik nih, gini ya, maaf ya. Entah kenapa ya, ini juga saya pernah sempat ngobrol sama Dok Des gitu ya. Rasionalitas masyarakat kita gitu ya.
Kita tahu bahwa kalau kita sekarang lagi apa namanya, lagi bannya bocor, ya datang ke tukang tambal ban dong, Betul, gitu betul. ya. Lagi mau beli atau renovasi rumah, datang ke toko bangunan gitu. Tapi lucunya udah jelas-jelas sakit, datangnya ke orang pinter dan orang pinter bisa jauh lebih dipercayai gitu ya dengan sosoknya, figur otoritasnya. Sehingga ya itu tadi banyak ya balik lagi ya entah gimana dalam kondisi culture gitu ya. Ya entah itu mau dikatain dukun lah, orang pinter lah, apapun itu penamaannya, quote and quote bisa jauh lebih dipercayai daripada seorang dokter. Nah, melihat fenomena ini, Dokter Rama sebagai psikiatri gitu ya, yang tadi aja sampai keluar kata-kata saya banyak dimusuhin dalam tanda petik gitu ya, sehingga apalagi sekarang dekat-dekat apa sedikit-sedikit kaitannya kayaknya kamu kurang iman deh. So Kang Andre perhatiin deh, kalau Betul. anak gimana, kamu nomor satu sholatnya yang rajin, ininya yang rajin, kayaknya kamu kurang iman, kayaknya kamu kurang bersyukur, kayaknya kamu kurang tahajud. Itu tuh kental banget gitu ya, dikaitkan Betul dengan banget. hal-hal seperti itu gitu. Nah ini tuh kenapa sih dok sebenarnya dok? Silakan. Jadi gini, yang pertama orang kita itu pengennya instan, mostly Oke, betul, betul, betul. Dulu gitu. juga Kang Andrit pengen kaya langsung ke dukun ya Kang Andrit ya? Saya Ah, pemalas ini. banget dulu ya. Saya tuh pengen cepet-cepet uang. Makanya saya ya datangi orang-orang yang saya lihat punya ilmu yang bisa langsung des gitu. Kenyataannya gimana Kang Andrit? Ya, kenyataannya nihil ya. Kenyataannya mereka aja sengsara ya. Nah ya itu kan lucu. Gitu. Hayang beunghar imahna di sawah, aya bebegik gitunya gitu kira rumahnya kok jorok nggak ada ini. Jadi gimana? Saya juga bingung. Jadi pertama itu orang itu pengennya instan mostly. Hmm. Gitu. Jadi seolah-olah sama kayak pakai skincare gitu. Jadi glowing gitu. Oh, Sesimpel betul, itu ya. gitu. Betul. Padahal ini kan bukan masalah yang bisa dibereskan dengan hanya 1-2 sesi. Kenapa? Karena rata-rata orang yang menjadi punya gejala lah istilah datang ke saya itu kan prosesnya udah puluhan tahun. Misalnya datang ke saya umur 25, dari SMA udah gitu, berarti kan udah hampir 7 tahun 8 tahun. Terus tiba-tiba hayang cager ngan 2 minggu diobatan gitu kan nggak bisa. Pengen sembuh 2 minggu nggak bisa. Jadi kebanyakan orang kita itu nggak bisa memahami bahwa mereka jadi gitu pun proses gitu. Betul, betul. Terus tiba-tiba pengen sembuhnya itu dalam 2 hari, termasuk dalam relationship. Udah menikahnya 15 tahun, datang ke saya pengen beres dalam waktu 2 minggu. Terapi ya nggak bisa. Oke. Nggak bisa. Jadi nggak ada yang instan di kita mah gitu sebenarnya. Nah, Betul, jadi nggak instan. semuanya butuh gitu. Nah, harus ke tukang sulap Pak Kohen tuh bener seperti pesulap Abu Marlo tuh gitu ya. Gitu. Jadi poinnya gitu. Jadi ketika ada pilihan-pilihan yang dianggap lebih cepat, dianggap lebih apa ya, dianggap lebih mudah gitu. Kenapa tidak? Bahkan pengalaman saya nih, Kang Anjrit, Kang Abu, waktu saya masih jadi pegawai negeri ya, saya kan mantan pegawai negeri tuh di Cianjur dulu. Jadi Oke. penelitian saya tuh kan tentang ini, kenapa keluarga memasung ya, memasung penderita gangguan jiwa berat seperti skizofrenia tuh. Jadi ternyata waktu saya tanya, kenapa sih ibu bapak anaknya dipasung ya, dipasung teh diikat ya gitu ada yang di kandang, maaf ya, di kandang anjing, ada yang dipasung di pokoknya jorok lah gitu di kamar Itu mandi tuh segala udah macam. jadi budaya dok ya. Pokoknya kalau ada aneh-aneh Jadi pasung aja gitu ya. iya, jadi karena sebenarnya gini, waktu saya tanya jawabannya simple, 10 orang itu. Kenapa sih Anda masuk anak Anda? Jawabannya lucu. Kenapa? Jawabannya karena mereka nyaah katanya, karena mereka sayang. Dengan rasa sayang itu memasung gitu. Betul, daripada mereka ngerusak orang lain, daripada ngaduruk imah di hareup, cenanya daripada ngaganggu, mending diikat weh. Karena mereka nggak tahu bahwa itu bisa diobatin. Jadi poinnya tingkat pendidikan yang masih rendah. Dok ini tahun berapa sih Pengetahuan. kejadiannya waktu Cianjur? Ini waktu Cianjur saya tahun ya 2013 ya, tapi sampai sekarang saya dengar masih ada aja sih. Ya, 2013 masih ada yang, ya maksudnya Masih yang ada. fakta ya, masih ada yang gini ya dok ya? Fakta. Masih Masih ada, jadi sekarang juga masih ada, Kak. Di pelosok-pelosok tuh masih ada. Oh gitu banyak. kan? Betul. Banyak.
Ada banyak yang bahkan. dibiarin, ada yang dipasung, masih Nah, ada. bedanya kalau di luar negeri itu penelitiannya dipasungnya nggak kayak gitu, tapi dipasungnya tuh kayak di kamar dikerem gitu. Oke. Iya, 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 iya. Tapi di sana itu sudah lebih paham. Jadi artinya yang gini tuh bisa ditangani, bisa diobati gitu, gitu. Dan ternyata apa namanya tuh pengalaman saya intinya sih semua itu berhubungan dengan tingkat pengetahuan, intinya gitu sih, bukan gitu. Tapi itu Jadi masih banyak mending yang kan? belum teredukasi. Kunaon? Gimana, Masih Kang mending Andri? yang dikamarin, yang dipasung, ada yang dibom loh. Jadi yang udah gak bermanfaat nih manusia yang dikumpulin terus dibom, ada loh. Nah, itu juga ada, betul. Gitu. Artinya gitu. Dan mungkin apa ya, kedua kalau kita ngomong di negara kita, kalau yang di pelosok-pelosok lebih ke akses juga mereka nggak paham ya gitu. Itu. Nah, tapi kalau yang kita ngomong di modern kota, ya gitu, ya salah satunya tadi gitu. Mereka itu nggak ngerasa ini jadi sesuatu yang perlu ditangani gitu. Gitu. Mereka merasa bahwa ya udah gitu. Ini mah apa namanya tuh sesuatu yang common aja gitu, sesuatu yang biasa aja gitu loh. Ya, gitu. Jadi masalah pengetahuan aja sih, Kang Ajis Abu. Belum teredukasi aja gitu. Oke, Dan oke. faktanya memang lebih banyak bukan ke dukun atau ya, ke orang-orang yang profesinya bukan profesi-profesi yang biasanya menangani ini gitu. Gitu kira-kira. Gitu kali ya. Iya. Ini Silakan Kang Andri. Ini Dok, ini dari tadi ini ada satu pertanyaan. Kalau cemburu berlebihan, itu ownership merasa memiliki ya? Betul Gimana ya, coba? sama itu. Jadi merasa tadi kalau bahasa Kang Abu melekat teuing. Betul ya. Padahal ya biarin aja gitu ya, nggak perlu kita takut, toh bukan milik kita ya sebetulnya gitu. Bukan, makanya kan ujung-ujungnya kita tuh bersama untuk berpisah. Oke, benar juga ya. Keren. Iya. Bersama Ujungnya untuk kita berpisah pisah ya. kok. Oh jadi nanti di surga tuh bidadari bukan istri kita. Istrinya bidadara, nanti Kang Ajit itu bidadara sih kan. Saya pernah dengar ya satu apa itu tuh namanya ya. Pokoknya di dalam satu pengajian nanti kita tuh dikumpulin sama istri kita lagi. Jadi bidadari itu istri kita. Kata saya tuh. Kayak loba bidadari Kalau di sana sama istri beungeutna lagi, sarua. Embungnya cenah. Udah bosen ya. Di sini barang dia, di sana barang dia gitu. Emang nggak ada Wah, variasi kayak gitu ya. yang beda gitu. Iya. Padahal Aduh, hayang bidadari-bidadarinya benten. juga sama, pasiennya dokter Rama semuanya ada masalah gitu sama jiwanya. Si Gana eta mah halusinasi si Gana mah eta. Halusinasi. Dok, by the way, ini Gitu. pertanyaan cemburu itu menempati lebih dari 80%, Dok. Dan ya Iya. nggak tahu ya, semua yang datang ke kita itu rata-rata 80% ada kecemburuan yang membuat jadi relationship-nya retak. Pertanyaan, gimana sih mengatasi cemburu-cemburu gitu tuh gimana sih, Dok? Betul. Iya, balik lagi gitu. Balik lagi gini ya. Poinnya adalah menyadari gitu ya bahwa pasangan kita. Jadi gini kan tadi di awal saya udah bilang, kita itu bertumbuh dengan yang berbeda, Oke. bukan bertumbuh dengan yang sama. Hmm. Saya mah ya gitu. Saya pernah cerita ini. Saya pernah dapat pasangan yang istrinya mau cerai karena kalau lagi tidur suaminya hitut wae, kentut wae. Hmm. Ada yang kayak gitu. Ada. Nah, jadi ketika lagi kan waktu sebelum nikah nih nggak tidur bareng tuh, Iya. nggak tahu. Pas nikah teh ternyata tiap tidur teh dut rot gitu wae gitu, dan merasa terganggu itu teh. Dan langsung pengen tuh nggak kuat gitu. Terus misalnya pulang kerja gitu, ya gitu dipencatan kan si bapak tuh minta dipencatan, minta dipijit gitu ya, dipijit. Pas dipijit teh gitu kan sakitunya. Terus dipijit itu teh. Nah, itu jadi ngerasa ih kamu menghina saya katanya begitu. Iya. Jadi ternyata hal-hal yang kecil itu ketika makin lama ternyata makin jadi masalah. Ini karena masalah hitut jeung terap. Dok, biar ada visualnya bisa tuh, terima. biar ada visualnya kira-kira gini nih, kira-kira. Nah, Nah, coba, gitu. Jadi itu tuh gara-gara apa dok gitu? Kok bisa? Ya, gara-gara nggak nerima bahwa pasangannya itu punya apa namanya, punya karakter yang beda, punya kebiasaan yang beda. Jadi poinnya, kalau memang anda mau menikah dan sudah menikah, intinya mah sapaket.
Betul. Ih, sepaket ya. Sepaket. Baik Sepaket buruk. ngeunah-tengeunahna. Betul, baik buruk. Makanya kadang Dok saya setuju dengan cara-cara menikah di luar negeri. Mereka kan tinggal bersama dulu kan. Kalau udah benar-benar nyaman apa baru menikah gitu. Betul, ada yang gitu. Jadi nyobaan heula gitu. Coba lah, ngeunah tuh gitu. Iya. Gitu. Heeh. Gitu, jadi emang iya. Saya pernah dapat gini, ini fakta Kang Anjrit ya gitu. Saya tuh punya teman perempuan gitu yang kalau mau nikah dia harus ngerasain dulu, bener itu ada. Betul Kadang ya, bilang ada di luar. gimana nanti kalau nikah ternyata mohon maaf hubungan suami istri seksnya kasar misalnya gitu, dia nggak mau. Betul. Tapi ada yang begitu. Saya nggak mau ngejudge, cuma poinnya yang gini tuh ada dan banyak loh, jangan salah. Iya. Oh, Jadi di kita juga ada, Dok. Di kita juga ada banyak. Nah, jadi sekarang tuh banyak pura-pura nggak banget. tahu gitu maksudnya. Oh, api-api we nya bener oge nya. Nggak tahu juga gitu. Nah, gitu. Ini Jadi teman-teman ternyata buat bentar gitu. ya. Teman-teman yang di sini jangan sok-sokan Anda ya sok-sokan. Wah, itu kan zina. Ini itu Anda pacaran juga kayak gitu Anda ya. Anda sok-sokan ya. Padahal bobogohana kitunya Kang Anjrit Iya. ya, gitunya. Tapi Aduh. terlepas dari kontroversi ya kita segala sesuatu pasti ada paradoks, betul nggak? Betul. Dengan konteks bahwa jangan membeli kucing dalam karung gitu misalnya. Ada trial efeknya dulu dan saya rasa ya terlepas dari benar salah dulu ya gitu ya. Betul. Saya rasa ya semuanya balik lagi dalam konteks yang namanya pengetahuan, betul nggak Dok? Dengan Betul. ketika kita bicara bahwa oke, sebelum nikah nih kalau kata Kang Anjir tadi nyobain dulu dan seterusnya gitu, itu juga bagian dari proses untuk ya balik lagi ya penyamaan relationship itu tadi kan gitu ya kira-kira ya. Betul, Oke. betul. Ya, Oke. balik lagi tadi ya ke masalah cemburu ya. Tadi kan banyak yang ngomong cemburu, ya itu rata-rata karena memang tadi gitu melekat, merasa bahwa ekspektasi dia tuh harus selalu sesuai gitu loh. Poin itu cemburu itu kan masalah ekspektasi. Kedua merasa ingin memiliki, merasa ingin selalu megang kendali. Padahal kalau kita bicara relationship ya teman-teman gitu, ini kan bukan masalah siapa yang dominan, Betul. tapi bisa nggak berbagi peran. Oke. Itu. Tapi ini ada keren nih statement dari Nduk Ayu 97. Unboxing dulu baru nikah katanya. Nah, Unboxing itu dulu. Dan jangan lupa video unboxingnya di video, kalau nggak tidak menerima Divideokan. komplain ya. Nah, itu. Aduh. Aduh, pas di unboxing ya ada tanda tangan Dokter Rama. Aduh. Tahunya Ternyata- Rama was here gitu ya. Pernah di iya. sini gitu. Sidik jarina ya di mana-mana, sidik jarina ya di mana-mana ya tuh bahaya gitu. Iya benar. Jadi begitu. Nah, jadi sebenarnya masalahnya tadi saya lihat gitu, bahwa memang ternyata mereka merasa bahwa ya semuanya harus sesuai gitu, bahwa ternyata lu tuh milik gua gitu loh. Padahal kan nggak seperti itu gitu loh. Sebenarnya nggak seperti itu. Jadi silahkan lah buat teman-teman belajar untuk menerima pasangan apa adanya, jangan ada apanya gitu. Berarti Ya, simpelnya mungkin Dok, gitu. simpelnya kita berhubungan ya, kamu sebagai kamu, saya sebagai saya, kita saling mendukung gitu kan? Itu ya. Iya, jadi ini cerita nyata nih di depan saya. Istri saya itu waktu kecil yang merawat itu, yang ngasih makan tuh bapak, bukan ibu. Oh, oke. Ibu yang kerja. Bapaknya maksudnya? Iya. Ya pihak ya maksudnya kan Iya, biasanya kan kita biasanya dikasih makan perempuan sama yang ibu. kerja. Nah, ini kebalik dulu waktu itu. Oke. Jadi dan mereka memahami bahwa tadi bukan masalah siapa yang dominan, kan kalau di kita tuh laki-laki harus dominan, harus ini, apa enggak gitu. Tapi gimana bisa berbagi peran gitu. That's why makanya kenapa kita penting untuk mengenali diri kita tuh seperti apa karakternya, dan istri seperti apa karakternya. Kalau kita udah paham, jadi kita tahu mana yang tugasnya ini, mana yang tugasnya anu gitu. Seperti saya juga kalau bagian beberes mah harus ku pamajikan, ku bojo, karena saya mah berantakan, kayak nggak Abu, berantakan saya, nggak rapi saya, gitu. Jadi bagi peran. Nah, saya juga punya temen yang lakinya lebih rapih, jadi dia yang beres-beres, istrinya enggak, gitu. Bisa jadi nggak ada masalah gitu. Ya. Jadi yang penting bisa tahu dirinya bagus di mana, perannya apa, gitu. Dan memang bisa berbagi peran, bisa nerima gitu. Poinnya sih gitu kalau saya. Nah, ini tuh kan ada tuh, saya kecil lebih sering makan mandi sama bapak tuh katanya gitu. Iya, nggak masalah. Iya. Dan
gitu. Kadang-kadang kita tuh udah stigma ya dok ya, bahwa bapak itu urusannya kerja, ibu itu sumur, dapur, kasur misalnya dok. Itu tuh udah stigma banget loh, bahwa Iya, iya. ya pokoknya kalau urusan uang tuh bapak, bahwa ibu tuh tidak bisa menjadi leader lah gitu misalnya. Padahal kan secara realitas kalau sekarang kita bicara dalam konteks apapun kan ya semuanya setara kan sebetulnya ya. Nah sekarang gini dok, berarti kan sekarang kalau kita bicara dalam pernikahan, mungkin ini ya saya rasa penonton di sini rata-rata pasti udah di tengah pernikahan dan udah menikah gitu ya. Jomblo nggak ada di sini mah, jomblo nggak ada. Jomblo hampir menempati posisi yang ke 90% karena ras terkuat di muka bumi ini jomblo, apalagi di room ini gitu dok. Janda kebanyakan di sini, dok. Oh iya. Oh ya, Randa. Ya. Beda antara jomblo yang janda sama jomblo yang belum janda, itu beda ya. Jomblo second namanya. Nah jadi gini. Jomblo second. Nah, sekarang berarti pertanyaannya adalah kita sedikit dulu mundur ke belakang gitu dok ya, untuk supaya berikutnya kita bisa punya preventif gitu, bahwa kan saya pribadi dok ya jarang banget loh dapat ilmu-ilmu gini sebelum pernikahan gitu ya, tentang bicara tentang let's say aja udah paling sederhana bahwa sex education misalnya dok, bagaimana kita dikasih tahu sih dalam pernikahan itu ada hubungan biologis, juga ada hubungan jiwanya, juga ada hubungan pertumbuhan, itu tuh jauh dari pengetahuan tuh jauh. Saya lahir tahun saya nikah tahun 2005 aja itu nggak masuk gitulah kira-kira. Nah, apa sih ilmu pranikah dalam konteks psikiatri yang perlu kita ketahui supaya ya balik lagi ya, menikah itu bukan untuk saling menyakitkan mental, tapi untuk menyembuhkan atau menyehatkan mental gitu dok. Silakan. Iya, jadi yang pertama balik lagi gitu. Kalau mau menikah itu harus paham dulu, mengenali diri dulu, itu dulu paling penting. Mau ujung ke situ ya. Jadi jangan kemana-mana. Kita harus paham diri kita tuh siapa gitu loh. Kalau kita nggak kenal diri kita siapa, gimana mau nikah gitu loh. Ya gitu. Jadi nomor satu tuh itu. Pokoknya ujung-ujungnya adalah mengenali diri. Kalau kita udah kenal diri, baru kenal pasangan. Gitu kan. Kita sering ngasih nasihat ke orang lain. Lu be yourself dong. Jadi diri lu dong. Pas ditanya, lu sebenarnya siapa? Nggak tahu juga saya teh gitu siapa. Jadi kadang-kadang orang tuh ngasih nasihat, tapi dirinya sendiri juga nggak tahu gitu loh. Nggak tahu ini siapa gitu. Jadi pengalaman saya mah tetap ujung-ujungnya mah bisa kenal diri sendiri dulu nggak gitu. Kalau kita nggak kenal diri sendiri, buat apa gitu? Nah kalau udah kenal diri sendiri, baru kenal dengan pasangan gitu loh. Nah kenal dengan pasangan pun dalam artian kita nggak bisa mengharapkan menikah dengan enaknya aja gitu, tapi dengan dengan yang tanda petik nggak enaknya gitu loh. Ya gitu. Jadi susah karena memang kebanyakan di kita tuh bahkan ada yang ngerasa kalau nikah itu jadi penyelesaian masalah gitu. Wong jadi nikah nambah masalah. Benar kak. Udah aja nikah dulu nanti juga beres sendiri gitu, itu mindset loh. Benar sih. Tapi Betul. Dok, ini kan kita sebelum menikah nih ya, misalkan ya. Ini mayoritas justru sekarang itu orang menikah tuh ya gara-gara ya cinta, Dok ya. Sedangkan cinta ini gimana gitu. Ya, saya sama kamu tuh ya cinta gitu. Iya. Mau saya tahu diri saya gak peduli diri kamu siapa, yang penting saya cinta aja. Kalau Coba Kang Anjir berdasarkan cinta atau nggak kuat, yang mana? Udah nggak kuat gitu. Kayaknya udah nggak Kan itu kuat. dorongan loh, betul nggak Kang Anjir? juga itu benar. Dorongan. Kalau dari muka sih kayaknya masalah nggak kuat kalau Kang Anjir dari bagian pikirannya berarti gua. Udah di ujung. Sebentar Aduh, lagi pecah. Aduh, soalnya bahaya lah menjadi kerak-kerak bahaya Kang Anjirnya gitu aja kira-kira. Coba Dok, gimana Dok ini masalah Ya, cinta kalau ini, Dok? balik lagi ya, kan gini, kalau kita ngomong cinta itu kan perasaan yang nggak bisa dideskripsikan ya. Betul, betul. Gitu. Tapi poinnya gini, banyak yang ngerasa cinta itu akan bertahan selamanya. Padahal kan rasa cinta itu perlu di maintenance. Betul. Itu poinnya gitu. Yang paling banyak tuh nggak mau maintenance itu gitu. Tapi Dok, saat kita mempunyai rasa cinta, kita nggak bisa kontrol loh Dok, diri kita. Ya memang. Iya, gimana kita mau maintenance cinta tersebut, Dok? Kita juga di maintenance cinta. Nah, itulah makanya kita harus belajar ingat tetap kita tuh bertumbuh dengan yang berbeda.
Oke. Karena kalau lagi bucin mah, lagi jadi cinta mah, tai ucing ge rasa coklat istilahnya gitu, Betul, gitu betul, loh. betul ya. Ya, gitu. Jadi poinnya adalah tetap tadi bahwa rasa cinta itu nggak bisa nggak bisa dihilangkan. Emang itu real, valid gitu. Hmm. Nah, yang jadi masalah kan rasa cinta dengan menikah itu dua hal yang berbeda gitu. Iya Oke. benar. Benar. Ya, bogoh mah artinya gini lah kadang orang yang udah nikah aja bisa bogoh jeung awewe lain atau jeung salaki lain kan bisa. Hmm. Gitu. Ini si cinta ini datang dari mana sih sebetulnya kok bisa Nah, tiba-tiba eta aja gitu? bahasana itu panjang, cuma artinya apa namanya? Namanya cinta itu kalau bahasa deskripsinya itu seperti samudra yang dalamnya nggak bisa diukur bahasanya gitu kalau secara Oke. filosofi. Tapi Betul. secara Jadi samudra psikiatri, dalamnya nggak bisa. secara psikiatri si cinta itu Ya, apa ya? Rootsnya jadi akarnya gini, dari mana sih? bisa jadi gini ya kalau beberapa teori bilang jadi seperti ada kayak preferensi ya, Kang Anjrit, Kang Abu. Jadi kayak misalnya kenapa sih ada orang yang senang tipe ceweknya begini itu ada preferensi. Ah, betul itu kenapa bisa seperti itu Ya, gitu. itu dari memori biasanya. Oke. Dari memori misalnya kan banyak juga yang gitu yang suka dengan sosok seperti ibunya gitu Betul. atau sosok seperti bapaknya gitu. Itu tuh ada yang begitu gitu. Karena mungkin memang waktu kecilnya dia ngelihat ibunya tuh baik, jadi pengen kayak ibunya, jadi bogoh kayak ibunya gitu. Jadi itu karena memori juga biasanya. Walaupun ya kalau secara bahasanya Kang Abu mah adalah yang lebih tinggi gitu. Yang itulah yang apalah dibilang ada karmanya ini segala macam itu kan bahasanya udah lebih tinggi. Kayaknya biar Kang Abu aja yang bahas itunya mah gitu. Tapi kalau menurut saya salah satunya dari memori gitu. Ya. Dan memang kalau bahasa spiritualnya yang geus dijodohkeun we ku Allah gitu. Ah, Ada hal-hal yang memang di luar ini kita gitu. Dan memang ujung-ujungnya gitu. Kita harus paham bahwa nanti kita kalau menikah itu artinya pelajaran seumur hidup, universitas seumur hidup. Tah, kayak kebakaran naon eta bunyi-bunyi bahaya. sorry, alarm, sorry. Oh, alarm. Geus kudu cabut sigana ieu teh. Karena Lanjut, besok harus lanjut. ke ini ya. Ya itu. Jadi artinya ketika kita sudah menikah gitu, balik lagi gitu bahwa kita tuh akan bertumbuh dan ini merupakan universitas kehidupan gitu. Artinya kalau kita apa namanya kalau dapat sesuatu yang memang apa ya menyebalkan dari pasangan kita, ya justru itu pelajaran kita, pelajaran bertumbuh gitu. Jadi sebenarnya buat saya menikah itu belajar belajar nerima hidup juga gitu. Tapi Gitu ngomong-ngomongnya, kira-kira. cinta tuh di satu sisi berjuta gitu ya. Tapi di satu sisi juga Menyiksa. membunuh, Dok. Iya, menyiksa ya. Iya, menyiksa, karena gini edannya. cinta tuh bisa misalnya Kang Anjrit cinta banget sama Kang Abu kan gitu. Cinta Oke. dalam artian teh gini, cinta tuh jangan dilihat sebagai sebuah bentuk perasaan aja gitu. Betul. Tapi cinta sebagai energi gitu ngerti nggak? Iya. Kayak saya tuh cinta banget sama MU misalnya gitu tuh. Kenapa? Ya tuh cinta energi aja nggak bisa dibohongi gitu. Hmm. Gitu. Jadi memang cinta itu jangan lihat sebagai bentuk bogoh aja, tapi sebagai sebuah energi vibrasi gitu loh. Kalau bahasanya Kang Abu tuh Tapi gitu loh. apakah cinta ini memang kan Sang Maha Pencipta tuh maha cinta gitu ya. Jadi memberikan Ya, itu energi energi cintanya kan? kepada setiap orang, tapi itu tidak abadi loh, cinta itu. Enggak, Kang. Tapi Sang Maha Pencipta itu cintanya bukan cinta di ujung tanduk tadi, bukan, beda cerita, Kang. Nah ini mah yang benar-benar cinta gitu, Iya, yang benar-benar cinta ke siapapun gitu. Ah. Itu tuh tidak abadi. Jadi hari ini mungkin kita bisa tergila-gila, tapi esok atau lusa itu bisa hilang. Apakah mungkin ini satu tanda bahwa Sang Maha Pencipta tuh bisa nggak kamu secinta itu kepadaku gitu? Oke. Ya bisa jadi. Oh, tiba-tiba jadi bijak kieu juga. Itu luar biasa ya. Kayaknya udah keluar Sigana nih ya. Kalau udah bijak ini Selama- udah keluar nih kayaknya nih. Berarti gini, selama Kang Abu hiatus, Kang Anjrit gantiin ya. Udah cocok ini. Enggak, Pak. Saya mah soal uang aja lah. Ya, cinta karena uang gitu naon ya, Kang Anjrit ya gitu ya. Oke sih, itu Betul, menarik cinta sih. abadi mah cinta Tuhan kepada umatnya ya gitu. Itu kan enggak abadi kita apa istilahnya kita aja benci sama dia tetap dikasih napas kan gitu kalau kata orang-orang filsuf gitu kira-kira. Betul. Gitu. Karena Jadi beda cinta antara itulah. gini. Ada romantic love. Ada ini pakai bahasa asli dari buku Sufismnya dulu ya. Ada romantic love, ada divine love gitu.
Ada cinta yang bentuknya romantis, tapi ada cinta yang bentuknya keilahian, gitulah kira-kira. Oke. Nah, Oke. maka ketika seseorang ingin menyentuh cinta keilahian, dia memang memerlukan makhluk sebagai pengantarnya dulu gitu, Kang. Makanya yang pernah saya cerita bahwa ada seorang murid yang mau belajar sama guru sufi, si gurunya nanya nomor satu sederhana loh, kamu udah pernah jatuh cinta belum? Belum. Ya kalau kamu belum pernah jatuh cinta, jangan pengen ngomongin Tuhan. Betul. Kenapa? Karena jembatan untuk mengenal Tuhan adalah kamu pernah jatuh cinta gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa sih kaitan jatuh cinta untuk dengan mengenal Tuhan gitu misalkan? Karena satu sih Kang Andri, Dokter Rama gitu, bahwa menariknya gini. Ketika kita mencintai siapapun, yang ada dalam diri kita hanyalah yang dicintai. Akunya udah nggak ada gitu. Mau makan inget dia, mau ngapain inget dia. Akunya nggak ada. Jadi cinta itu mengeliminasi diri untuk meniadakan aku, yang ada hanyalah dia gitu. Wah, mantap. Betul. Nah, yang menarik adalah sebelum nyampe kepada si divine love tadi, sebelum nyampe kepada kecinta ketuhanan tadi, maka kita dilatih dengan berjumpa dengan yang sesama gitu. Oke. Maka dihadirkanlah rasa itu sebagai anugerah. Jadikanlah dia sebagai cerminan aku, jadikanlah dia sebagai jalan menemukan aku. Maka pernikahan itu kan sebetulnya pertumbuhan untuk menemukan Tuhan gitu, Kang. Oke. Oke. Gitu intinya. Nah, ini kalau dilanjutin lebih lama lagi jadi ceramah pernikahan. Udah cukup gitu aja, Kang. ceramah Ya, terima pernikahan. kasih. Kayaknya Kang Anjit mau nikah lagi kalau kayak gini nanti entar lagi Makanya nih tadi kayaknya. itu saya pengen menjelaskan itu tadi. Oh, iya. Tapi mirip-mirip lah ya, cuman agak belibet gitu ya. Benar. Oke. Luar biasa. Boleh tepuk tangan lu dong buat Dokter Rama, Dok. Nuhun pisan. Iya. Iya. Waktunya. Terima kasih. Nuhun hatur nuhun pisan, dan karena Dokter Rama perlu harus nge-gym gitu ya. Mungkin terakhir dari kita hari ini, final statement Dok untuk relationship ini yang saya rasa Dokter Rama juga menyimak ya, bahwa hampir 80-90% yang naik datang ke rest area ini kaitannya urusannya sama relationship gitu. Jadi final statement dari Dokter Rama tentang relationship. Silakan, Dok. Iya, ini teh sorry ya, saya sambil lihat juga ini tuh banyak pertanyaan juga ternyata kenapa mesti diobatin. Iya, ini banyak banget. Gini, psikiater itu dokter ya teman-teman, masih banyak yang belum tahu kali ya gitu. Jadi Oh, sok boleh itu dokter yang di garis obatin bawahi gitu. dulu, Dok. Silakan. Jadi intinya banyak banyak nanya kenapa kalau pergi ke psikiater perlu diobatin ya karena saya dokter gitu. Nah, dokter itu tugasnya memberikan obat. Nah, obat itu hanya untuk pasien-pasien dengan gejala-gejala yang sudah sangat berat gitu. Berarti udah misalnya nggak tidurnya udah 2 bulan nggak tidur, atau misalnya gejala-gejala sedihnya itu nggak bisa nggak bisa ditangani, misalnya udah tiap hari leweh wae, nangis terus gitu, nggak bisa berhenti-berhenti walaupun sudah berdoa segala macam. Nah, itu baru dikasih obat ya gitu. Nggak semua perlu dikasih obat. Kemarin juga ada 2 pasien yang saya nggak kasih obat, saya suruh ke psikolog dulu aja gitu, karena nggak penting gitu buat jadi obat. Poinnya gitu. Ya, ya udah. Jadi yang gitu. datang nggak langsung harus dikasih obat ya, Enggak, tetap enggak, aja ya. enggak, Kita enggak. ngelihat Tidak, kadarnya tidak. dulu ya. Oh iya, mesti dibilang itu dulu karena banyak yang nggak tahu gitu. Dikiranya sama saya tuh dikasih obat tuh tadi gitu. Ini banyak yang ini juga tuh apa nih tuh udah diobatin belum sembuh. Nah, relatif nggak sembuhnya teh gimana gitu. Berarti itu bukan Nah, kurang jadi- obat tapi kurang uang. Betul, Dok? Betul, bisa Kak Adit? jadi. Ah, betul. Dan ini bener-bener ini ada yang nanya biaya juga, dia nggak bisa berobat karena biaya mahal. Kan ada BPJS sekarang. Oh, bisa pakai BPJS ya teman-teman, ke Bisa di psikiater ya. di rumah sakit umum daerah ya tipe-tipe C aja udah ada psikiater sekarang. Gitu. Jadi nggak usah takut gitu. Itu tuh ada aja gitu loh teman-teman yang bisa dilakukan ya gitu, nggak usah takut gitu. Karena BPJS itu bisa menanggung di rumah sakit tipe C itu udah ada kalau nggak salah gitu. Ya, bahkan di beberapa puskesmas Bandung sekarang sudah ada psikolog setahu saya. Jadi nggak usah khawatir gitu ya gitu. Jadi gitu yang pertama. Jadi buat teman-teman yang memang masih bertanya nggak ada masalah kok teman-teman gitu. Nah terus kalau masalah final statement gitu ya gitu tadi ya gitu. Kenali dirimu, kenali pasanganmu, udah gitu aja untuk menjadi lebih hebat untuk ini relationship gitu. Karena nggak ada lagi. Kalau kita nggak kenal diri, nggak kenal pasangan, ujung-ujungnya pasti repot. Gitu aja. Jadi mengenal diri, mengenal pasangan, terima diri, terima pasangan gitu. Wah, keren. Gitu. Ya. Poinnya Kata itu. kata kuncinya pengenalan ya. Kenal diri, Iya, kenal pengenalan pasangan. gitu. Kebanyakan tuh udah di ujung gitu loh baru menyadari bahwa ternyata gue nggak kenal pasangan gue ya maunya apa gitu ya. Ya karena memang di awalnya kurang edukasi kayaknya gitu.
Di kita kan Anyway, yang nanya premarital dokter counseling Rama, itu nggak ini. praktek di mana? Dokter Rama prakteknya di Kota Bandung. Di kota Bandung pokoknya. Ya, Jadi silakan boleh kalau di yang mau follow, ini. nanti bisa DM. Nanti ada Siapa tahu informasinya kok di situ ya ada link di tree ya dok ya. ya di link tree-nya ada ya. Nanti silakan. Soalnya ini nanti kayak saya jualan, iya jualan produk kalau mau di sini nanti gitu. Oh iya, jualan kelas kayak ya Jualan kelas kayak Kang Anjrit nanti malam. Karena nanti Nanti malam mau ini room nge-giveaway. bebas jualan sih. Ini dokter mau ngeluncurin apa dok? Buku. Oke. Insya Allah buku tentang relationship gitu. Tentang Kang Anjrit, hubungan yang tadi ya. Kang Anjrit nanti kita kolaborasi di Boleh? acara-acara rest area. Betul. Kita nanti bisa bikin muter-muter gitu ya. Yang jelas 30% buat Kang Anjrit, udah gitu aja. Pokoknya 30%. Pokoknya tenang aja Kang Anjrit malah gitu. Gampang dong gitu malahnya. Dok, gas dok Aman. ya. Gaskeun Pokoknya ya. dok, kalau berbau uang ya, Nah, saya paling depan. Tapi kalau berbau berbagi atau silakan anda saja yang ingin pahala silakan. Saya mah mau duit ibu-ibu ya. amin. Parah ya. Terlalu jujur Kang Anjrit memang ya. Bagus ya. Jujur, Bagus. tapi nggak apa-apa, bener. Nggak apa, memang perlu uang tuh perlu untuk memudahkan hidup. Betul. Tentu Siap, itu. Dok. Ya. Oke, Dok, saya nuhun pisan, Dok. izin ini Ya. dulu ya. Sampai ketemu Berangkat Agustus, Dok, dulu. ya. Nuhun. Terima Thank kasih. you. Sampai Terima ketemu kasih, Agustus. Dok. Selamat Sehat, jalan. Dok. Nuhun ya. Ayo, Oke, tepuk tangan buat Dok Rama. Terima kasih. Eh, Terima kasih. Tuh, mantap. Wah, asik ya, Kang. Wah, itu penting banget soal relationship ya. Dan akan diluncurkan bukunya oleh Dokter Rama ya. Betul. Karena memang hampir 90% ini masalah hubungan itu mengganggu segala hal. Sebuah rumah tangga yang sudah maju segala macam gara-gara hubungan nggak baik jadi jatuh segala banyak dari hubungan ini gitu. By the way, pengalaman Kang Ajit tentang relationship itu sendiri gitu ya. Tadi mengawali dengan cinta lah apa dan lain. Gimana sih Kang Ajit pengalaman Kang Ajit menghadapi hal-hal yang kaitannya sama relationship gitu kira-kira? Kalau dulu saya nih playboy ya. Sekarang udah tobat. Sekarang udah tobat. Dulu saya Oke. jujur aja, ketika saya jatuh cinta terhadap siapapun itu saya lupa akan hal apapun. Tapi gitu kan, si cinta tersebut tuh hanya bertahan misalkan sekian. Ada waktunya gitu. Setelah itu kita jatuh cinta lagi ke siapa? Sekian. Lama-kelamaan saya jadi merasa kok setiap jatuh cinta terhadap seseorang kok tidak abadi gitu. Betul loh yang saya rasakan ya dalam kehidupan selama dari sekolah sampai sekarang gitu. Cinta ke siapapun gitu saya dihadirkan dengan ini cinta banget karena kan saya pecinta abadi dulunya kan. Namun bukan buaya, bukan. Oh, buaya tuh ini loh. Kalau buaya mah bisa cinta terhadap siapapun dalam satu momen gitu itu. Oke, tapi menariknya buaya itu binatang yang paling setia, Kang, jangan salah. Betul. Iya, betul, itu menarik tuh ya. Iya, setiap tikungan ada. Setiap tikungan ada. Betul, jadi cinta itu saya cinta ke sini tapi sekian, cinta kini sekian, cinta kini sekian. Pada akhirnya saya hanya menemukan orang-orang yang benar-benar ketika mencintai saya dan saya ingin berjuang gitu untuk dirinya. Akhirnya tuh saya nyaman dengan itu gitu. Ya. Dengan orang yang saya cintai gitu biasanya yang benar-benar saya perjuangkan itu malah ini gitu, malah menghilang biasanya. Betul, Kang. Karena Akang tadi baru aja mengatakan kata yang sangat penting, Kang. Bahwa kata kuncinya adalah kenyamanan, Kang. Kenyamanan ya. Sehingga ketika kekurangan kenyamanan itu yang bisa menjadi bahaya gitu ya. Betul, Karena betul. mungkin kita anggap kan gini ya, setiap orang itu punya love language namanya, Kang. Oke. Punya bahasa cinta. Ada yang bahasa cintanya sentuhan, ada yang bahasa cintanya ngobrol, ada yang bahasa cintanya hadiah gitu kira-kira. Oke. Nah, tapi kata kuncinya adalah bagaimana kita saling belajar untuk mengetahui kenyamanan pasangan sih, Kang. Itu yang paling penting gitu. Karena banyak yang nggak belajar ini, terus akhirnya mencari kenyamanan di luar, komplain, Kang. Betul. Dan akhirnya nyalahin semuanya. Padahal yang kemarin kita cerita gitu ya, bahwa gimana mau nyaman di rumah orang nyebelin banget gitu misalnya. Betul. Yang Dalam itu. konteks dimana ketika kita tidak membuat dan memupuk kenyamanan itu bahwa ya balik lagi ya, itu semuanya. Makanya saya selalu ngomong gini, Kang Anjrit. Dalam hidup itu nggak ada jodoh, Kang. Betul. Yang ada saling menjodohkan terus-menerus gitu. Betul.
Karena kalau Makanya kita tidak menjodohkan terus-menerus, ya balik lagi, nggak bisa bahwa kita jodoh deh gitu. Makanya kan betul. sebelum nikah suka ngomong, kayaknya kita jodoh deh, iya. Terus 3 tahun berikutnya, kayaknya kita nggak jodoh deh. Nah, kumaha nih, gimana nih gitu ya? Bahwa konteksnya bahwa bukan satu kali langsung, tapi lupa bahwa kata kuncinya adalah pertumbuhan untuk saling memupuk gitu sih Kang. Wah, ini saya setuju banget ya teman-teman. Barangkali di sini pun banyak ya yang udah cerai pasti ya. Hmm, Anda sebelum bercerai kan, wah sangat yakin, sangat bagaimana, ketika berjalan begitu lagi gitu kan. Dalam artian kita itu tidak memupuk hubungan, ya. betul, Jadi saat kita memupuk hubungan itulah jodoh gitu kan, betul. ya. Dan Betul, sorry Kang, setelah bercerai berharap nanti dapat yang lebih baik, tapi kebiasaannya sama. betul, betul. Kebiasaan sama dengan pemikiran yang sama, itu akan menghasilkan perilaku yang sama dan akan menghasilkan hasil yang sama. Oke, Makanya rata-rata yang satu cerai yang kedua nggak lama cerai lagi gitu Kang. Karena betul, kenapa? betul, Itu tidak ada perubahan dari mindset dan habits gitu kira-kira. betul, 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 betul. Gitu intinya. Gitu Kang. Jadi ya semoga lah teman-teman ya eh, belajar terus. Anyway saya selalu garis bawahi teman-teman, masuk ke ruangan ini, kita masuk ke dalam ruangan tanpa menilai. Artinya apa? Semua orang di sini bebas berekspresi tanpa dinilai, sehingga bisa mengeluarkan kesejatiannya. Jadi, kalau kita bicara dalam konteks bahwa, oh yang cerai itu gagal, enggak juga. Oh Betul. yang sekarang masih bersatu itu sukses, enggak juga. Enggak Kenapa? juga. Karena kesuksesan tidak bisa dilihat dari statusnya, pun Betul. kegagalan tidak bisa dilihat dari cerainya gitu. Karena kenapa? Ya balik lagi yang selalu saya ulangi gitu ya, bahwa divorce is a new hope. Perceraian itu adalah harapan baru, Kang. Betul. Dan Gitu, rasa Kang. baru ya. Dan rasa baru. Betul. Dan mudah-mudahan uangnya juga baru. Betul. Iya. Betul. Makanya selalu diulang-ulang bahwa cerai itu bukan selesai untuk saling mencintai, tapi selesai untuk saling menyakiti, by the way. Betul. Daripada juga nyambung terus, tapi saling menyakiti gitu. Nah, poinnya tidak pada itu gitu. Sehingga kalau kita melihat hidup ini tidak hanya satu scene, Kang. Ini saya sering sebut gini, Kang. Kalau kita hidup hanya melihat snapshot itu hanya satu scene dari semua film gitu. Kita akan banyak komplain bahwa hidupku gagal, hidupku nggak baik. Padahal kita penting untuk melihat dalam cerita panjangnya, Kang. Betul. Karena suatu saat nanti apapun yang kita gagal, rasa gagal hari ini, nanti suatu saat nanti kita akan bersyukur dan kita akan beruntung. Untung aja waktu itu seperti itu. Dan kita akan menyadarinya mungkin 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan bahwa setiap apapun yang tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita, yang nggak cocok sama ekspektasi kita, sadarilah kalau mau pakai bahasa teologis bahwa semua hanyalah bentuk penyelamatan Tuhan kepada kita untuk jalan yang lebih baik gitu kan. Wah, mantap. Gitu kan. Jadi Teman-teman ya, betul tetap banget. semangat. Tetap semangat ya Ayah, walaupun sekarang masih sendiri, ya itu bentuk penyelamatan Tuhan ya. Iya, betul. Daripada Dan kalian tiap hari berantem di rumah, ngapain? selain bentuk penyelamatan Tuhan dan emang watir aja sih nggak apa-apa juga gitu ya. Mantap Oke, Kang. banget, Ah. Nuhun pisan Kang Anjrit. Sebetulnya bisa panjang banget soal relationship ini ya, Ayah. Ya, Kang besok kan terakhir ya. Besok Oke. kita bisa rada panjang, Kang. Wah, Karena mantap besok ya. kita pokoknya besok kita tanya jawab, kita review, Kang. Ya, Review tanya segala jawab. macam, Ayah. Dan seterusnya karena mungkin besok last lah ya. Teman-teman saya Oke. izin dulu, pamit dulu dalam beberapa pekan gitu ya. Karena ya balik bahwa segala sesuatu perlu background, perlu ke belakang sesaat gitu ya, perlu menjauh sesaat karena satu hal bahwa sesuatu yang terlalu melekat itu nggak sehat gitu Betul. kira-kira. Betul banget, Nah, Kak. jadi besok kita join, kita ngobrol, kita hahi bersama dan ya nanti kita balik lagi untuk kalau pakai bahasa kerennya comeback stronger, Kang. Oh, Gitu kira-kira. Oh ya, Stronger. by the way teman-teman nanti malam kita mau ada hening bersama. Siapa tahu mau belajar bagaimana cara hening, bagaimana kita meregulasi pikiran, perasaan, emosi gitu. Bagaimana kita mau bermeditasi katakanlah, mau hening apapun itu penamaannya. Nanti malam kita mau ada kelas jeda semesta. Jadi kalau mau daftar boleh via Wawa ya. Wawanya ada di bio saya, ada di Linktree saya. Di situ ada pendaftaran untuk acara nanti malam. Ditunggu Ini, pendaftarannya. Sini, Ya. biar cepet, pakai stiker sama saya, Silakan, berapa nomornya? 45. Nah ini Kang, sorry. Ini, sama saya dibikin stiker. Jadi Ya. orang-orang Ini bisa boleh nyebut? sok 0 08 ya. Oke. 1 Ya. 1 2 3 4 Oh, bentar. 08 2 081
081 terus 1234 gitu. 1234 508. Bentar. Aduh, bentar ya. 1234. Ya, 508. Nanti malam jam 19.30. Ini maksudnya 081 1234 508. Yes, betul. Nuhun Nih pisan. teman-teman, ini pakai huruf ya biar nggak kena banned ya. Silakan tuh ini nomornya, silakan bisa di untuk yang ingin ikut ke jeda semesta ya, Hening di Zoom ya, di Zoom. Di Zoom. Malam ini jam berapa, A? 19.30. 19.30 jam setengah 8 nanti malam nih ya. Ini silakan untuk registrasinya ke sini ya teman-teman, di WA aja saya langsung. Ya, Terus kalau ada yang nanya berapa 150. No, 150.000 saja ya teman-teman ya. Kalian nanti bisa menghilang ya. Oke. Acaranya sekitar 2,5 jam, 3 jam. Tuh, 3 jam ya belajar menghening ya. Nih saya kemarin udah kirim itu dummy Ya. Twitter. Ya. Tiga pieces nanti tanggal 26 mudah-mudahan itu sampai Siap, tenang. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan sampai gitu 26 pagi itu udah sampai lah. Karena kan malam 26 malam OTW kan. 26 malam, saya jam 26 jam 9 malam start dari apartemen ke airport kan. Oke. Ya semoga Twitternya bisa kebawa ke Aussie gitu. Asik. Nanti kita foto-foto gini deh. Kan keren kan gitu kan. Rest area Rest gitu ya. area Belakangnya opera. gedung opera. Wah itu sumpah saya gak nyangka. Bagus banget itu sweater. Jadi ayam kan saya yang milih kainnya langsung. Jadi ketika nempel di tubuh langsung nyaman. Gitu ya. Saking ininya gitu nyaman banget itu. Teman-teman ya nanti bisa dilihat ya pemotongan Abu semoga nyampe itu daminya ya sampelnya. Thank you banget Kang, nuhun pisan, sampai ketemu besok ya. Besok kita rada panjang lah. Siap. Karena besok udah benar-benar off. Besok mau jam berapa? Seperti biasa jam 8-9? Besok jam 8 sampai jam 10 setengah 11 juga oke Kang. Besok mah santai. Siap. Kang Andrit, nuhun pisan. Sama-sama. Teman-teman terima kasih banyak. Pokoknya jangan lelah belajar. Saya selalu bersyukur teman-teman bisa hadir di sini, kita bisa belajar di sini. Pokoknya saya bahagia sekali ketika tiap pagi kita bisa belajar, dan terima kasih atas konsistensi teman-teman, keberadaan dan kehadiran teman-teman yang selalu kita sama-sama menguatkan dalam energi pembelajaran ini yang saya rasa saling kita rindukan gitulah kira-kira. Intinya pokoknya sehat selalu dan love you all. Nuhun Kang. Thank you banget Abu, terima kasih banyak.